Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S3049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat di praktikum 5 mata kuliah PBO. Jadi di sini kami disuruh untuk menambahkan fitur untuk to-do list. Nah, di sini untuk menambah fitur di to-do list-nya, kami menambahkan beberapa kode di 3 kelas. Nah, saya akan menjelaskan pertama dari kelas to-do, bukan, dari to-do repository IMPL. Jadi di sini itu yang saya tambahkan itu mulai dari add of write ini. Jadi di sini itu em, untuk metode repo update to-do-nya itu, metode ini bertanggung jawab untuk memperbarui sebuah to-do pada indeks tertentu dalam sebuah array. Nah, untuk add override itu tuh menandakan bahwa kode ini menimpa kode yang sama pada kelas induknya, yang berarti ada kelas lain yang memiliki metode dengan nama dan parameter yang sama. Dan metode ini memberikan implementasi yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada public boolean repo update to do. Line 84. Jadi, di sini tuh public itu, metode ini dapat diakses di mana saja, boolean itu tipe datanya, yang membalikan boolean yaitu true and false. Baru ada repo update to do, di sini adalah nama metodenya. Baru ada integer nomor, di situ parameter integernya menunjukkan indeks to do yang ingin diubah. Selanjutnya ada to do baru, yaitu objek to do yang akan menggantikan to do pada yang ada pada indeks tersebut. Nah, selanjutnya ada logika. Di sini kita mengecek indeks. Nah, jadi di sini itu kita memastikan indeks yang diberikan itu valid, yang lebih besar dari 0 dan kurang dari panjang array. Nah, posisi tersebut tidak kosong. Nah, jika tidak valid, akan tercetak pesan kesalahan dan mengembalikan false. Selanjutnya kita menggunakan logika pengecekan duplikat. Di sini itu eh, memeriksa apakah sudah ada to-do dengan judul yang sama dalam suatu array, kecuali to-do yang akan diubah itu sendiri. Jika ada duplikat, maka akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai false. Berarti ada pembaruan data di mana jika lolos sebuah pengecekan, maka to-do pada indeks yang ditentukan akan digantikan dengan to-do yang baru. ID dari to-do baru akan diatur dengan ID dari to-do yang lama. Selanjutnya ada mengembalikan nilai. Jadi dia mengembalikan nilai true jika berhasil dan false jika gagal. Itulah si fungsi si boolean tadi. Nah, selanjutnya ada metode isFull. Nah, pada metode isFull ini, di sini, eh, metode yang ini digunakan untuk memeriksa apakah array data sudah penuh. Jadi, private tuh menyatakan apakah bisa diakses atau enggak dalam berarti metode ini hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Boolean untuk tipe datanya, isFull itu nama metodenya. Jadi dia itu melakukan iterasi pada setiap elemen dalam array, dan jika menentukan elemen yang null, berarti masih ada ruang kosong dalam array. Maka metode akan langsung mengembalikan nilai false. Jika semua elemen tidak null, berarti array sudah penuh, maka metode akan mengembalikan nilai true. Selanjutnya, ada metode resize is full. Nah, pada metode ini digunakan untuk memperbesar ukuran array jika arraynya sudah penuh. Nah, di sini dia itu private, berarti hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Baru to void, berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Dan si resize is if full-nya itu nama metodenya. Jadi si kode ini tuh memanggil metode is full untuk memeriksa apakah array sudah penuh. Resize itu jika arraynya penuh, maka akan membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari array yang ada. Kemudian semua elemen dari array lama akan disalin ke array baru. Nah, untuk ringkasan pendek dari setiap fungsi tadi, setiap metode tadi itu, untuk repo update itu memperbarui sebuah to-do pada indeks tertentu, dan isFull itu memeriksa apakah array sudah penuh, dan untuk resize full itu memperbesar ukuran array jika sudah penuh. Nah,
Jadi secara garis besar itu tujuan utama kodenya ini adalah untuk menambahkan to-do baru, menghapus to-do, memperbarui to-do yang sudah ada, dan memeriksa apakah sebuah to-do sudah ada. Nah, kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu to-do service IMPL. Nah, di sini itu ada fungsi utamanya berupa service update to do. Jadi di sini itu dia itu bertanggung jawab untuk memperbaharui sebuah informasi, sebuah to do yang berdasarkannya ID, yang berdasarkan oleh ID-nya. Jadi metode ini menerima tiga parameter yaitu ID, new title, dan new status. Nah, untuk mendapatkan to do menggunakan metode service get to do bind untuk mencari to do dengan ID yang diberikan. Jika to do ditemukan, maka akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari metodenya. Selanjutnya untuk membuat to do baru, jadi membuat objek baru kemudian mengatur judul dan status baru pada objek to do tersebut. Nah, untuk memperbaharui to do-nya itu menggunakan objek to do repository, repo update to do untuk memperbaharui to do dalam repositorinya. Jadi metode ini akan mengembalikan nilai true jika pembaruan berhasil dan false jika gagal. Nah, di sini ada terdapat dua komponen utama. Pertama itu service get to do build. Nah, di sini tuh metode itu kemungkinan digunakan untuk mengambil to do berdasarkan ID dari suatu sumber data seperti database. Nah, untuk berikutnya itu adalah to do repository repo update to do. Nah, di sini tuh metodenya itu kemungkinan merupakan bagian dari sebuah repository yang bertanggung jawab untuk mengelola data yang si to do tadi. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, jadi si public void service update to do ini, si public itu metode yang dapat diakses di mana saja. Void itu berarti dia nggak mengembalikan nilai apapun. Service update to do itu nama metodenya. Untuk integer ID itu parameter integer yang menunjukkan ID dari to do yang diubah. String new title parameter string yang menunjukkan judul baru untuk to do. Boolean status parameter boolean yang menunjukkan bahwa ada status baru untuk to do. Selanjutnya untuk to do update itu menggunakan metode service get to do build untuk mendapatkan to do dengan ID yang diberikan. If to do update sama dengan null, itu jika to do tidak ditemukan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari metode. Untuk to do update sama dengan new to do itu membuat objek baru to do. Kemudian untuk update set title ini tuh line 107 untuk mengatur judul baru pada objek to do. Yang ini untuk mengatur status baru pada objek to do dan boolean success to do repository ini untuk menggunakan metode repo update to do untuk memperbarui to do repository. Jadi secara umum tujuan utama dari si kode ini adalah untuk mengubah informasi sebuah to do yang sudah ada dalam sistem. Nah, terakhir kita masuk ke to do view Java. Nah, di sini itu fungsi utamanya itu untuk merancang memberikan antarmuka pengguna atau user interface bagi pengguna untuk memperbarui informasi sebuah to do. Jadi fungsi ini berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui input dan output di konsol. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya itu nanti akan menampilkan pesan selanjutnya adalah meminta output dari si penggunanya, baru tuh memeriksa ID to-do-nya, meminta input judul baru, memeriksa duplikat judul, meminta input status baru, dan memperbarui to-do-nya. Untuk detail kodenya itu, si input atil Atribu itu fungsi kemungkinan adalah suatu utilitas untuk mengambil input dari pengguna di konsol. Untuk to do service get to do build itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil to do berdasarkan ID dari suatu layanan atau repository. Untuk to do service get all to do's itu fungsi ini digunakan untuk mengambil semua to do yang ada. Nah, yang terakhir untuk to do service update to do itu digunakan untuk memperbaharui informasi dari to-do-nya. Nah, eh, jadi
Kesimpulan dari kode ini itu adalah untuk memberikan contoh sederhana namun efektif tentang bagaimana sebuah antarmuka pengguna untuk memperbarui data dalam sebuah aplikasi. Jadi kode ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan fitur-fitur yang lebih kompleks dalam aplikasi manajemen tugas seperti to-do list. Nah, kita masuk ke demonstrasi penggunaannya. Di sini saya sudah mencoba untuk meng-run kode programnya. Jadi setelah di compile dan run akan keluar daftar to-do, data to-do belum tersedia dan ada menu-menunya. Nah, di misalnya kita bikin di sini kita ingin menambahkan suatu to-do, jadi kita tinggal mengetik satu untuk tambah. Nah, misalnya kita ingin menambah judulnya belajar Alkah. Selanjutnya kita tambah lagi belajar PBO. Nah, Nah, di sini maka akan muncul belajar AOK belum selesai, belajar PBO belum selesai. Nah, semisal kita ini sudah siap ya belajar PBO, kita, kita menggunakan angka 2 untuk mengubahnya. Kita misalnya ingin mengubah to-do-nya nomor 2 karena kita misalnya sudah siap belajar PBO. Oke. Nah, tekan judul enter untuk menggunakan judul lama, judul baru. Nah, oh maaf, saya salah. Jadi fitur ubah itu digunakan untuk mengubah listnya. Misalnya kita ada belajar PBO nih. Kita ingin mengganti listnya itu misalnya jadi belajar Jarkom. Nah, ganti jadi belajar Jarkom. Nah, berarti kita kan belum selesai. Satu. Jadi di sini tuh kita bisa misalnya kan kita ingin mengganti si belajar belajar PBO itu jadi belajar Jarkom. Jadi kita di sini tekan menekan akan dua dan menekan eh, daftar list mana yang ingin kita ubah. Nah, selanjutnya misalnya kita ubah jadi belajar Jarkom. Nah, si belajar Jarkom ini kita bisa bikin statusnya itu sudah selesai atau belum selesai. Nah, karena misalnya kita sudah selesai belajar Jarkom, kita bisa menekan angka satu, maka nanti output yang keluar itu belajar Jarkom selesai. Begitu juga sebaliknya. Kalau untuk fitur hapus, misalnya kita tekan angka 3, menghapus to do, misalnya kita ingin menghapus yang pertama. Nah, maka akan tinggal belajar Jalkom selesai. Dan untuk keluar, kita tinggal menekan eh, huruf X dan keluar. Langsung dari kode programnya. Oke, segitu saja penjelasan kode dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ingin meminta maaf. Terima kasih.